bukunya dimasukkan dulu semua. Komen enggak mau tahu deh. Masukkan dulu bukunya semuanya. Rina. Sudah siap semuanya? Sudah. Novel ya duduk sih bagus. Udah ya? Novel sama maju lagi. Udah ya? Guru masuk ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas bisa memimpin doanya. Mbak Dinda. Sudah ya? Sudah piket hari ini? Sudah Bu. Cek kerapian? Sudah Bu gitu ya. Kalau perlu cek kerapian. Ya, sudah semuanya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sebelum pelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas Mbak Dinda dipimpin doanya terlebih dahulu. Di tempat duduk syafra berdoa mulai. Muhammad
Ayu Armulandari. Rahma Dinda Asawa. Adnan Aska Alfarid. Brina Eka Saputri. Jessica Ayu Tias. Zainal Wilda. Irma Nur Cahyani. Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti yang anak-anak Riki tidak berangkat. Kenapa tidak berangkat hari ini? Sakit? Atau kenapa? Oh, sakit. Nah, kita doakan semoga Riki cepat sehat kembali dan bisa mengikuti pelajaran bersama kita kembali. Amin. Sebelum kita ke materi, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Bisa berdiri dulu terlebih dahulu semuanya. Ada
bagian-bagian tubuh tidak memiliki ya. Bu Guru akan lanjutkan pada hari ini. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, memahami fungsi bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi bagian tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu menghubungkan fungsi dan selanjutnya, tujuannya yaitu supaya apa? Kalian bisa mengenali bagian-bagian tubuh pada tumbuhan. Seperti apa saja? Ada akar, batang, daun, bunga, buah. Di dalam buahnya ada apa? Biji. Selanjutnya kita akan melihat sebuah video ya. Video tentang tumbuhan. Perhatikan semua ya. Memperhatikan sebuah video. Nanti kalian bisa melihat. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan. Bentar ya. Assalamualaikum. Selanjutnya kita akan melihat sebuah video tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ayo supaya kita perhatikan ya, supaya kita bisa mengenal apa saja sih bagian-bagian dan fungsi dari tubuh pada Dibagi tumbuhan. menjadi beberapa bagian, yaitu Ada akar, batang, perhatikan semuanya ya. Pertama-tama kita akan membahas tentang Akar. akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Paling bawah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Fungsinya sih akar ya. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Ini ada Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya perhatikan semuanya ya. mengangkut air, nutrisi, Fungsinya batang yaitu untuk mengangkut ke seluruh bagian tumbuhan, ke seluruh bagian tubuhan. untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Bu Guru ingin bertanya, kenapa ini dalam video ini kok pada daun ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna agak kekuningan? Kenapa? Kira-kira? yang kuning mau Yang kuning mau gugur, terus yang hijau masih masih fresh, masih segar. Sedangkan yang kuning, yang agak kekuningan agak harus sedikit akan menjelang tua dan akan gugur. Lanjut ya. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun Perhatikan ya, ini adalah salah satu tulang daun di sini ada contoh-contoh pada dan jenis tulang daun. Tulang sejajar. Kemudian, Di bawah ini adalah tulang punya adalah sejajar. organ reproduksi Ini ada pada tulang fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan tiga bukan. Setelah Bunga ya. berkembang biak,
dan tumbuhan itu kan sendiri. Perhatikan itu akar. akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan pada bagian-bagian tumbuhan tadi ada apa saja? Yang pertama, di sini ada bunga. Bu Guru membawakan sebuah bunga. Ini adalah bunga apa? Mawar. Yang harum. Apa sih kok bisa dia bunga mawar? Mawar itu harum. Ada tujuannya tidak? Ada fungsinya tidak? Ada. Untuk apa? Dia untuk apa? Bunganya ini kenapa dia kok bisa harum? Apa? Fungsinya untuk apa? Menarik? Iya, untuk menarik serangga supaya dia menjadi penyerbuka. Selanjutnya, organ reproduksi tumbuhan yang menghasilkan biji dan menarik serangga untuk penyerbukan itu adalah bunga. Selanjutnya yaitu ada batang. Batang ini berperan dalam mengangkut air, nutrisi, dan makanan dalam tumbuhan. Makanya kalau kalian memiliki tumbuhan jangan lupa disiram ya. Karena tumbuhan juga hidup, dia juga butuh yang namanya air. Air untuk supaya dia bisa tumbuh dengan baik, tumbuh segar, keluarlah si buahnya itu sendiri. Lanjut, setelah itu ada akar. Apa fungsi akar? Akar ini adalah penopang dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan itu akar. Kita lanjutkan, yaitu ada buah. Di sini ada buah apa? Stroberi. Ada buah stroberi di sana. Buah stroberi kira-kira manis apa kecut? Adakah yang sudah pernah makan buah stroberi di sini? Sudah, bagaimana rasanya? Manis-manis atau kecut sekali atau ada manisnya? Nah, setiap buah itu kan memiliki yang namanya biji. Ada nggak bijinya? Kalau di stroberi ada bijinya tidak? Ada. Nah, itu bijinya. Si biji pada buah ini yaitu sebagai pelindung biji. Buah ini adalah pelindung biji ya, dan membantu dalam penyerbukan. Selanjutnya pada biji daun. Ini daun, ini daun. Nah, lihat ini. Ada perbedaannya ya. Tadi sudah. Ini namanya daun apa tadi? Sejajar. Ya, tulang sejajar. Kalau yang ini mirip. Nah, ada dua ya di sini yang bawah ya. Daun ini adalah penting untuk fotosintesis dan pernapasan pada tumbuhan. Bu Guru ingin bertanya, kalau tumbuhan itu dia berfotosintesis dengan cara apa? Apa yang siapa yang tahu? Itu loh, ada matahari. Iya, dia tumbuhan juga memerlukan yang namanya matahari. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada di sini akar. Akar ini adalah
boleh, pasti dia akan layu dan mati. Kita lanjutkan lagi, yaitu jenis-jenis akar. Ada akar tunggang dan akar serabut. Yang Bu Guru bawa ini adalah akar serabut. Akar serabut itu pasti dia berkeping satu, sedangkan akar tunggang dia berkeping dua. Seperti itu. Bisa diperhatikan ya. Ini adalah akar serabut. Sedangkan contohnya akar tunggang apa? Pohon mangga. Mangga itu kan memiliki biji. Ketika bikin bijinya siapa yang sudah pernah membelah biji mangga? Pasti itu kalau dibuka itu ada kepingannya. Dua kan begitu kan? Nah, perhatikan ya. Ada dua itu namanya berkeping dua. Nah, seperti itu. Nah, ini lihat itu pada mangga. Ya kan? Ini juga perempuan. Dan ini yang di bawah adalah akar serabut. Akar serabut ini adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkalan batang tumbuhan biji berkeping satu. Itu adalah akar serabut. Kita lanjutkan lagi, yaitu pada batang. Perhatikan pada batang. Batang ini adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Perhatikan, Bu Guru membawa dua jenis pohon. Ya, fungsi batang ini adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kedua, mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu menopang daun, bunga. Ini menopang, dia menopang, berat sekali dia si batang ini tugasnya karena harus menopang daun, bunga, dan buahnya. Ketika si pohon ada yang berbuah, jadi berat ya bagiannya batang tersebut ya. Kita lanjutkan lagi. Dan jenis-jenis batang. Jenis-jenis batang yang pertama ada batang kayu dan batang basah. Mana kira-kira yang batang kayu? Mawar ini kalau sudah besar pasti dia akan terlihat dia, karena ini ada kayunya ya. Keras. Batang kayu itu pasti batangnya keras, sedangkan batang basah dia lebih lembek atau ada teksturnya dan ada airnya, mengandung air. Bisa dipegang? Iya tidak? Siapa lagi mau megang? Boleh. Ya enggak? Ada airnya tidak? Nah, si Mas Noval? Ya enggak? Nah, ini dikatakan batang basah, sedangkan ini batang kayu. Bisa dibedakan? Keras? Tidak. Bisa dibedakan? Coba. Keras ya? Nah, itu keduanya membedakan antara batang kayu dan batang basah. Kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya yaitu daun. Daun ini adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipi, melebar, dan berwarna hijau. Fungsi daun apa? Yang pertama, daun ini tempat tumbuhnya membuat tempat tumbuh
mendapatkan cahaya yang cukup tapi tidak mendapatkan air, dia akan mati. Dia mendapat air yang cukup tapi tidak mendapatkan cahaya, dia pun akan mati. Jadi harus lengkap ya, ada karbon dioksidanya, ada cahaya dari mataharinya, ada airnya, seperti itu. Lanjut. Macam-macam bentuk susunan tulang daun. Yang pertama ada tulang daun menyirip. Ada yang membawa, Bu Guru yang membawa ini. Ini adalah contoh tulang daun yang menyirip. Bawa tidak? Itu bagaimana? Menjari ya, itu punyanya itu juga ya. Ini juga Bu Guru membawa bunga mawar ini. Daunnya, tulang daunnya apa? Pintar, menyirip. Kalau menjari ada contohnya di sana. Daun singkong. Kalau yang Bu Guru bawa ini, kira-kira apa ini? Sejajar. Jessica? Sejajar. Mas Wildan? Kalau yang ini apa? Tulang daunnya menyirip. Kalau yang ini apa? Sama juga. Mirip juga. Yang ini menyirip. Berarti kalian sudah pinter-pinter ya anak-anaknya Bu Guru ya, mana membedakan mana tulang daun yang menyiripnya. Jadi terlihat jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada bunga. Bunga ini memiliki bagian-bagian. Mahkota, mana mahkotanya? Bu Guru ini bertanya, siapa yang tahu mana mahkota? Bunga pun memiliki mahkota. Nah, ini adalah mahkota. Mahkota pada bunga. Ini namanya mahkota. Mas Adnan, ini apa namanya Mas Adnan? Mahkota bunga. Selanjutnya ada benang sari. Di dalam bunga ini ada benang sarinya. Ini benang sarinya Bu Guru ambil ya. Ini adalah benang sari. Bisa diperhatikan? Bisa? Mbak Brina? Ini apa namanya? Benang sari. Mbak Jessica? Ini namanya benang sari ya. Mbak Dinda? Benang sari. Selanjutnya ada tangkai. Nah, udah jelas kalau tangkainya ya, yang mana tangkainya. Ya, terus selanjutnya ada kelopak. Ini dia kelopaknya, kelopak bunga. Sebelum bunga itu mekar pasti kuncup dulu kan? Nah, ini dia yang melindunginya ya. Ini kelopak dan yang terakhir ada pangkal biji. Di dalam sana ya, itu adalah pangkal bijinya. Selanjutnya setelah bunga apa? Ada buah. Yang enak-enak itu pasti buah. Buah ini adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Fungsinya melindungi biji. Yang kedua membantu penyebaran biji. Itu adalah fungsi pada buah. Selanjutnya, nah Bu Guru memiliki buah apa namanya? Alpukat. Bagaimana rasa buah alpukat? Manis? Manis tidak buah alpukat? Mbak Wahyu? Suka buah alpukat tidak? Suka. Rasanya bagaimana? Manis. Bentuknya, teksturnya pada buah alpukat lembut. Itu di jus enak ya rasanya ya. Terus di sana pada buah alpukat Bu Guru memiliki contohnya. Ini adalah buah alpukat. Di sana ada daging yang lembut ya, Mas Adnan. Daging pada buah alpukat itu lembut ya. Selanjutnya ada sebelum dari dagingnya di sana ada kulitnya di luar. Paling luar adalah kulit. Selanjutnya ada daging dan yang paling dalam itu adalah biji. Kita lanjutkan. Sudah ya. Sebelum kita mulai untuk mengerjakan tugas yang akan Bu Guru berikan,
Irma, Bu Guru langsung saja ya menjawab ya pertanyaan dari Mbak Irma ya. Kira-kira apa? Kok kita harus mempelajari tumbuhan, tubuh pada tumbuhan itu apa kira-kira? Yang pertama, kita bisa tahu tumbuhan itu ternyata juga memiliki yang namanya bagian-bagian tubuh. Tidak cuma manusia saja, tumbuhan juga memiliki tubuh yang di sana memiliki akar. Akar fungsinya supaya apa? Untuk menyerap air, nutrisi. Pintar sekali. Selanjutnya dari akar dia ke batang. Batang itu memiliki banyak sekali beban karena dia harus menopang yang namanya daun, bunga, serta ada buahnya. Setelah itu ke daun. Dari daun ke bunga melakukan penyerbukan. Setelah itu ada si namanya buah. Seperti itu ya Mbak Irma. Sudah jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Ya, sebelum kita lanjutkan lagi, sekarang Bu Guru akan memberikan sebuah pekerjaan, yaitu mengerjakan LKPD ya. Per kelompok saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Bisa diberi nama kelompoknya dan jangan lupa anggota. Misal ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan ke Bu Guru ya. Sudah ya. Selanjutnya tugas kedua kalian yaitu apa yang sudah kalian bawa tadi dari rumah. Yang sudah Bu Guru minta yaitu yang di depan kalian yaitu ada yang namanya ada daun bawang dan seledri. Nah, sekarang kalian mempraktekkan ya menggunakan ini bisa diberikan di anunya di boleh. Setelah itu kalian mengamati ya. Ya, diaduk. Setelah itu